Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Rida Hana Islama. Yang kedua, saya sendiri, Murni. Yang ketiga, Ifatul Guniyah. Di sini, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sejarah, Pembinaan dan Perkembangan Ilmu Hadis. Sejarah ilmu hadis. Awal perkembangan ilmu hadis mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga ilmu hadis menjadi bahan pembicaraan yang populer. Hadis memasuki puncak kepopulerannya ketika masa Tadwin pada abad kedua Hijriah, dikomandoi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dikenal berbeda dengan khalifah-khalifah sebelumnya, karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan pencetus kodifikasi hadis, sehingga hadis menjadi sebuah bahan kajian yang begitu populer. Dasar dan periwayatan hadis di dalam Islam dijumpai di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Salah satunya dalam surat Al-Hujurat ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk meneliti dan mempertanyakan berita-berita yang datang dari orang-orang yang fasik. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Al-Hujurat ayat 6. Nah, dari firman Allah di atas, setelah Rasulullah SAW wafat, sahabat sangatlah berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Pada masa taklil al-riwayah atau pembatasan periwayatan, para sahabat tidak meriwayatkan hadis kecuali disertai dengan saksi dan bersumpah bahwa hadis yang ia riwayatkan benar-benar dari Rasulullah SAW, sehingga dapat diketahui kebenarannya. Masuk kepada poin B, yaitu pembinaan ilmu hadis. Pembinaan berasal dari kata dasar bina dan mendapat imbuhan pe dan an, menjadi pembinaan yang berarti usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Berdaya dalam hal ini mempunyai arti, yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras. Dalam istilah, pembinaan ilmu hadis yaitu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara baik dan berhasil untuk ilmu hadis dapat menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, sistematis, luas, dan lengkap bahasanya. Lengkap bahasanya yaitu mempunyai arti bahwa di dalam hadis tersebut ada bahasa Arab dan bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami oleh masyarakat umum. Kota yang tercatat sebagai pusat pembinaan dalam periwayatan hadis sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis yaitu Madinah Al-Munawwarah, Mekah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi, dan Andalusia, Yaman, dan Khurasan.
Mengapa kota Madinah menjadi pusat pembinaan dan periwayatan hadis sebagai pusat pembinaan pertama? Karena di Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap setelah hijrah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membina masyarakat Islam yang di dalamnya terdiri atas kaum muhajirin dan kaum ansar. Masuk kepada poin C, yaitu karakteristik pertumbuhan dan pembinaan ilmu hadis. Karakteristik pertumbuhan dan pembinaan ilmu hadis ini dibagi menjadi 6 periode, yaitu yang periode pertama dimulai pada masa Asr al-Wahyu al-Takwin. Masa ini merupakan masa wahyu turun dari Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, pusat ilmu hadis masih dipusatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena pada masa ini merupakan masa di mana Nabi Muhammad SAW masih hidup. Pada periode kedua, tergolong pada masa sahabat. Sahabat yaitu yang secara khusus menjadi periwayat hadis. Namun, ada beberapa tokoh yang mempunyai pendapat bahwa sahabat adalah sebagai seorang yang bergaul dengan Nabi Muhammad SAW meskipun tidak meriwayatkan hadis. Pada periode ketiga, masa ini merupakan masa setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Pada masa ini, para sahabat tidak lagi dapat mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, serta menyaksikan perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW yang berisi tentang ajaran ilahi. Sehingga informasi hadis hanya dapat diketahui melalui informasi para sahabat. Pada masa ini, para sahabat sudah mengembangkan periwayatan hadis hingga pembukuan. Buku-buku yang dapat ditulis yaitu ada 4. Yang pertama, Al-Muwatta. Yang kedua, Al-Musannaf. Yang ketiga, As-Sunnah. Yang keempat, Musnad Asy-Syafi'i. Pada periode keempat, di mana pada masa ini tergolong pada masanya sahabat Khulafaur Rasyidin. Perkembangan pada masa ini hadis masih terbatas, karena para sahabat hanya terfokus untuk penyebaran Al-Quran. Masa ini disebut juga sebagai Al-Tasabut wa Al-Iqlal min Riwayah. Meskipun para sahabat masih terfokus pada penyebaran Al-Quran, tetapi para sahabat tetap memperketat dalam penerimaan hadis, karena para sahabat sangat berhati-hati agar tidak terjadi kekeliruan periwayatan hadis dengan Al-Quran. Pada periode ini, ada 6 buku yang dijadikan pedoman dan referensi para ulama hadis, yaitu yang pertama, Al-Jami' As-Shahih li Al-Bukhari. Yang kedua, Al-Jami' As-Shahih li Muslim bi Al-Hajjaj Al-Qushairi. Yang ketiga, Sunan An-Nasa'i. Yang keempat, Sunan Abu Dawud. Yang kelima, Jami' At-Tirmidzi. Yang keenam, Sunan Ibnu Majah Al-Qazwini. Pada periode kelima, para ulama hadis mulai memisahkan mana hadis dan mana fatwa sahabat dan tabi'in. Para sahabat juga memilah dan memilih mana hadis sahih, hasan maupun yang dhaif. Pada masa periode ke-6, dari abad 4 hingga tahun 656 Hijriah, para muhadisin yang hidup pada abad kedua dan ketiga dinamakan mutaqaddimin. Sedangkan yang hidup pada abad keempat dinamakan mutakhirin. Dan hadis yang mereka kumpulkan terbanyak adalah dari petikan dari kitab-kitab mutaqaddimin. Pada periode ke-6 ini, muncul kitab-kitab sahih yang tidak terdapat dalam kitab-kitab sahih pada abad ketiga. D. Perbedaan antara pertumbuhan dan pembinaan ilmu hadis. Yang pertama,
periode Nabi Muhammad SAW. Telah ada dasar-dasar ilmu hadis. Kedua, periode sahabat. Timbul secara lisan, terang-terangan atau eksplisit. Ketiga, periode tabi'in. Telah muncul secara tertulis, tetapi belum berdiri sendiri. Keempat, periode tabi'in. Ilmu hadis sudah berdiri sendiri, tetapi belum menyatu. Maksudnya, masih berbentuk bab-bab. Kelima, periode setelah tabi'in berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Usaha-usaha penghimpunan hadis. Adanya penulisan hadis karena kekhawatiran hilangnya hadis dan kemurnian hadis. Kodifikasi hadis secara resmi dilanjutkan dengan pembukuan hadis yang dilakukan para penguasa Bani Umayyah dan para ulama. Selanjutnya, Syihab Az-Zuhri mulai melaksanakan pembukuan hadis sekaligus dilakukan usaha penyeleksian hadis yang makbul dan mardud dengan metode sanad dan isnad. Kemudian, pembukuan hadis dilanjutkan secara lebih teliti oleh para imam ahli hadis seperti Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Karakteristik tahapan sejarah penghimpunan ilmu hadis dibandingkan masa sebelumnya. Dalam sejarah penghimpunan dan kodifikasi hadis mengalami perkembangan yang agak lambat dan bertahap dibandingkan perkembangan kodifikasi Al-Quran. Hal ini wajar saja karena Al-Quran pada masa Nabi sudah tercatat seluruhnya sekalipun sangat sederhana dan mulai dibukukan pada masa Abu Bakar. Sekalipun dalam penyempurnaannya dilakukan pada masa Utsman bin Affan yang disebut Mushaf Utsmani. Sedangkan penulisan hadis pada masa Nabi secara umum justru malah dilarang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.